Bapak Pemimpin Umum Hidayatullah yang kita cintai dan kita hormati, para asatidz sekalian yang juga kami cintai dan kami hormati. Alhamdulillah kita saat ini kedatangan tamu yang sangat terhormat. Tadi sudah melihat semua, Bapak Anies Baswedan yang saya cintai dan saya hormati, beserta rombongan ada Bang Tamsil Lindrung, ini orang Hidayatullah datang ke rumahnya. Ada juga Pak Andi Lubis dan banyak lagi rombongan. Alhamdulillah, walaupun telat dari jadwal sebelumnya karena jadwal sebelumnya sholat maghrib di sini, tapi kita juga harus mengakomodir permintaan ibu-ibu untuk juga bersilaturahim. Maka tadi maghrib tiba langsung kita arahkan ke sana. Bapak sekalian, kalau Amin Rais memperkenalkan istilah high politik sebagai lawan dari politik praktis, walaupun sebenarnya high politik itu tidak ada di kamus ilmu politik. Saya pernah kuliah S2 ilmu politik, tidak ada itu di kamus ilmu politik itu istilah high politik. Tapi itu substansial benar. Nah, Hidayatullah, Pak Anies, Bapak Pemimpin Umum Hidayatullah memperkenalkan istilah politik silaturahim. Wujudnya, konkretnya, di acara Silatnas ini, 33 calon presiden diundang hadir. Nah, inilah politik silaturahim. Tapi nanti adapun siapa yang akan dipilih, tentu kami punya kaidah-kaidah agama untuk menentukan pilihan. Yang jelas, kehadiran Pak Anies sekarang ini sebagai wujud dari politik silaturahim kita doakan supaya beliau tetap sehat. Wah, kayaknya ini amin benaran ya, supaya diterima doa maksudnya ya. Atau aminnya ganda nih? Ya. Kita doakan supaya beliau selalu mendapat tambahan hidayah. Diberikan kecerdasan untuk memimpin. Kayaknya sudah selesai persoalan ini. Ya, saya kira saya tidak lama-lama karena waktu beliau tidak banyak. Ya, saya sekedar mengantar. Saya sebenarnya kalau bukan di forum ini saya panggil Pak Anies itu Adinda saja karena junior saya di HMI sebagaimana Bang Tamsil. Tapi ini forum resmi kita. Saya kira itu pengantar dari saya dan kita serahkan forum sepenuhnya. Terserah Pak Anies mau ngomong sampai jam berapa. Ya, karena tentu waktunya beliau terbatas karena mau pergi ke daerah lain lagi. Saya kira itu dari saya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Umum Hidayatullah Al-Ustaz Abdurrahman Muhammad, yang saya hormati Dewan Pertimbangan Hidayatullah Ustaz Hamim Tohari, Ustaz Abdurrahman, dan juga Ustaz Abdul Aziz Qahar, yang saya hormati Ketua Umum DPP Hidayatullah Dr. Nasirul Haq. Hadir bersama kita juga ada penasehat di sini, Bang Andi Manlubis. Yang saya hormati Presiden The Indonesian Islamic Business Forum, Bapak Happy Trenggono, dan seluruh hadirin peserta Silatnas Hidayatullah yang insya Allah dirahmati Allah. Aminnya keras betul di sini ya. Iya, semangat luar biasa. Memang baru akhir-akhir ini saja Pak, ada amin diaminkan itu. Saya bersyukur sekali, alhamdulillah bisa tiba di Balikpapan ini di titik nolnya Hidayatullah. Kalau di Jogja sejak masa kecil kami selalu berinteraksi dengan Hidayatullah di Jogja. Ketika masa di Jakarta berinteraksi dengan teman-teman Hidayatullah di Jakarta. Tapi akhirnya hari ini bisa sampai di pusatnya, di awalnya Hidayatullah ini. Masya Allah. Para da'i, para alim ulama, dan seluruh hadirin peserta Silatnas ini, ketika kita berada di tempat ini dalam rangka Silatnas dan sekaligus juga 50 tahun Masehi Hidayatullah. Betul ya? Setiap kita melihat apa yang ada di tempat ini dan di seluruh lebih dari 400 kabupaten kota seluruh Indonesia, kita menyaksikan sumur pahala untuk Allah yarham Kiai Abdullah Said yang insya Allah jariahnya mengalir tanpa henti untuk almarhum. Jadi kita semua yang berada di sini meneruskan perjuangannya. Bapak-bapak, para dai, para alim ulama, ini pertanyaan sederhana ini. 50 tahun itu muda atau tua? Muda. Kalau 70 tahun muda atau tua? Tua. Jadi titik potongnya usia berapa itu? Ada rumusnya. Ini urusan paling sulit itu. Menentukan kapan disebut tua, kapan disebut muda. Coba aja bertemu dengan usia 80 bilang Bapak masih muda. Ketemu dengan nomor 30 Bapak sudah tua. Nggak ada kriterianya itu. Jadi saya coba bikin kriteria sendiri. Boleh ya? Kalau yang dibicarakan adalah masa lalunya, maka dia sudah tua. Kalau yang dibicarakan masa depannya, maka dia masih muda. Betul tidak? Jadi kalau ketemu seseorang, lalu dia membicarakan masa lalunya, ini kalau ada orang bicara, khutbah, ceramah, dakwah, dengan mengatakan begini, dulu, ini udah tua ini. Jadi antum semua jangan sekali-sekali kalau pengen disebut muda, memulai dengan dulu. Kalau sudah dulu berarti tua. Tapi kalau bicaranya besok, berapapun hitungan tahun Masehinya, maka dia sesungguhnya masih muda. Nah,
Hidayatullah ini dengan usia 50 tahun, pertanyaan, mau dibahas masa lalunya atau mau dibahas masa depannya? Depannya. Kalau Hidayatullah membicarakan masa depannya, maka Hidayatullah masih muda. Tapi kalau Hidayatullah penuh dengan cerita tentang masa lalu, maka ini sudah tanda-tanda masuk museum. Jadi tua sudah, karena ceritanya tentang masa lalu. Dan itulah sebuah perspektif yang saya usul. Mumpung sekarang memperingati 50 tahun, anggaplah 50 tahun ini adalah masa kanak-kanak bagi Hidayatullah. Masih panjang perjalanan ke depan, tanpa batas. Hanya jamaah yang bisa menata dengan disiplin. Dan insya Allah Hidayatullah ini menjadi contohnya. Bagaimana dalam 50 tahun sudah mencapai jangkauan seluruh Nusantara. Ini membutuhkan keikhlasan, ketekunan, keseriusan, kerja keras. Dan di ujung itu semua, dengan adanya keikhlasan, ridha Allah memudahkan semua ikhtiarnya. Jadi saya seringkali kalau datang ke dalam kegiatan organisasi yang sudah berumur panjang, saya melihat kalendernya. Kalau kalendernya foto-foto masa lalu, ini tanda-tanda sudah tua. Kalau kalendernya adalah gambar rencana-rencana masa depan, maka ini organisasi yang terus masih muda. Saya belum lihat kalendernya Hidayatullah ini. Kira-kira yang kemarin atau yang besok Hidayatullah ini? Besok insya Allah. Saya menyaksikan dari dekat di Jakarta, bagaimana geliatnya luar biasa. Setiap kali ada kesempatan, maka cepat sekali terjadi pembangunan. Dan cepat sekali membuat sebuah berbagai kegiatan yang dampaknya bagi dakwah kita luar biasa. Karena itu saya ingin mengajak pada semua lihat ke depan. Dan ini ada contohnya sebetulnya. Kita semua akan dianjurkan untuk belajar sampai ke negeri Cina. Di negeri Cina itu ada sebuah tempat yang sangat unik. Namanya Tembok Besar Cina. Pernah lihat ya gambarnya? Ya, saya juga baru lihat gambarnya. Saya juga belum pernah ke sana, sama. Tembok Besar Cina itu dibangun berapa bulan Bapak Ibu sekalian? Atau berapa tahun? Ada yang tahu berapa tahun? Kalau Candi Prambanan 1 malam katanya. Kalau ini berapa tahun? Dibangun lebih dari 330 tahun. Apa artinya? Artinya yang menyusun itu, yang menyiapkan itu, memandang akan eksis ribuan tahun, karena itu dia mau menghabiskan waktu 330 tahun lebih untuk membangun sebuah tembok. Umat Islam di Indonesia, Hidayatullah di sini. Jangan pernah pandang 50 tahun ini panjang. Akan ada untuk waktu yang tak terhingga, insyaallah sampai kiamat nanti. Dan itu artinya 50 tahun ini hanya pondasi dari Hidayatullah yang akan berkembang ratusan tahun, ribuan tahun ke depan, insyaallah. Jadi, jangan kalah sama Tembok Besar Cina. Kalau Tembok Besar Cina bangun 300 tahun, bayangkan Hidayatullah yang 50 tahun saja sudah memiliki jangkauan yang sebesar ini. Karena itu saya mengharapkan sekali kepada semuanya yang nanti akan terus dalam Silaknas ini berbagi ide, gagasan, tolong lihat ke depan. Umat Islam seringkali menang atau kalah bukan karena mampu atau tidak mampu, tapi karena membaca perubahan atau tidak membaca perubahan. Di luar sana terjadi perubahan yang begitu cepat. Pertanyaannya, apakah kita membaca perubahan itu? Kalau kita tidak membaca perubahan, maka kita akan tertinggal. Dan tertinggal itu disadarinya ketika sudah temponya panjang. Karena itu saya kalau boleh mengusulkan kepada Hidayatullah, berikan porsi yang cukup untuk membaca perubahan dunia. Dan kemudian Hidayatullah secara strategis mencari cara
bagaimana supaya bisa melampaui kecepatan perubahan yang ada di luar sana. Kenapa? Karena Hidayatullah mendidik anak-anak kita semua. Total santri Hidayatullah ini berapa sekarang? Baik, se-Indonesia kira-kira 50.000. 50.000 santri Hidayatullah ini harus bisa 20 tahun, 30 tahun lagi menengok ke belakang dan bilang, syukur alhamdulillah saya dibekali oleh Hidayatullah semua yang dibutuhkan untuk menang di masa depan. Jangan sampai mereka menengok ke belakang dan mengatakan, kenapa dulu saya tidak dibekali di Hidayatullah dengan A, B, C, D, E. Itu tantangan yang hari ini harus kita lihat. Dan umat Islam di bidang pendidikan harus mengubah banyak hal. Mengapa? Terjadi perubahan pemahaman kita tentang cara bekerja otak. Neuroscience mengalami perubahan yang luar biasa. Kenapa? Ada revolusi pemahaman tentang bagaimana cara berpikir. Dan ketika kita mengajarkan kepada anak-anak kita, seringkali kita mengajarkan dengan metode masa lalu. Hari ini anak-anak kita, anak-anak abad 21, betul tidak? Gurunya, guru abad 20. Ustadznya, ustadz abad 20. Gedungnya, gedung abad 19. Coba foto, lihat sekolah-sekolah, kelas-kelas abad 19, lalu lihat dengan foto kelas kita hari ini. Sama. Gedungnya, kelasnya abad 19, gurunya abad 20, siswanya abad 21. Jika kita tidak melakukan perubahan, kita akan mengalami esok anak-anak kita kekalahan sistemik. Bukan kekalahan pribadi, kekalahan sistemik. Karena itu kami mengusulkan kalau boleh, di dalam kesempatan Silatnas ini, Hidayatullah secara khusus membuat tim kecil untuk memperbandingkan berbagai metode terbaru. Dan bagaimana kita menggabungkan fondasi yang sudah ada di sini. Bagaimana menanamkan iman yang kuat, Islam, menumbuhkan akhlak, yang itu semua menjadi fondasi dan kekuatan dari Hidayatullah. Tapi jangan lupa kompetensinya, jangan lupa skillnya. Bila itu dikombinasi, maka punya akar di din yang kuat, dan dia akan punya keterampilan yang melampaui abad 21. Insya Allah Hidayatullah bisa melakukannya. Ya, amin aja dulu Pak. Amin aja dulu. Amin aja dulu. Tapi yang saya sampaikan ini, kenapa? Karena Hidayatullah akan memandangnya jauh ke depan. 50 tahun ini baru awal. Dan semakin cepat membaca perubahan itu, semakin kita menyesuaikan dengan kebutuhan dan perubahan yang terjadi, maka kita akan terus bisa memenangkan. Tapi pondasinya jangan bergeser. Islam, iman, akhlak itu semua pegangan yang jangan bergeser. Tapi kompetensinya terus ditambah. Dan bila itu dilakukan, kami yakin insya Allah nanti Hidayatullah akan bisa maju, berkembang dan berubah. Dan yang tidak kalah penting, kalau boleh saya tanya di sini, yang berada di masjid ini, peserta Silatnas, berapa di antara yang berada di sini yang sehari-hari mengajar? Boleh acungkan tangan. Yang sehari-hari mengajar. Ustadz atau guru ini? Guru, ustadz, mengajar, sehari-hari mengajar. Tapi kok sebagian nggak acungkan tangan ini? Coba sekali lagi, coba lihat. Saya juga boleh ngajar kan? Nah, ya, terima kasih. Ada sebuah pertanyaan sederhana. Jika kita ditanya,
nama guru kita dulu, adakah yang ingat semua nama guru kita? Kira-kira guru kita mungkin 30 sampai 50 guru, betul tidak? Adakah di sini yang hafal semua guru yang pernah mengajar? Nah, mungkin. Dari SD, SMP, terus. Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah, sampai perguruan tinggi. Ada tidak yang hafal semua? Ada. Yang dihafal kira-kira berapa? 3 sampai 5 kira-kira rata-rata kita. Betul tidak? Nah, yang diingat guru yang bagaimana? Yang bagaimana yang diingat? Dua aja. Yang menyenangkan atau yang menyebalkan? Betul tidak? Ya. Sekarang pertanyaannya, yang hari ini guru, bila 30 tahun lagi anak-anak kita ditanya dalam sebuah majelis seperti ini, apakah Anda ingat nama guru Anda? Terus pertanyaannya, akankah nama ibu bapak di sini disebut oleh murid kita? Akankah disebut? Harus bilang ya insya Allah, gitulah. Insya Allah, sebut. Ini kenapa saya sampaikan ini? Karena kita tahu bahwa anak-anak kita akan mencintai yang dia pelajari bukan karena bukunya, tapi karena gurunya. Gurunya yang membuat dia mencintai ilmu. Gurunya yang membuat dia mau belajar, gurunya yang membuat dia menyukai. Tapi gurunya juga yang membuat dia memusuhi ilmu. Gurunya juga yang membuat dia menjauhi ilmu. Karena itu kekuatannya pada guru. Dan ini pesan kedua. Untuk hidayatullah maju, maka guru-guru di hidayatullah harus mendapatkan teknik-teknik terbaru di dalam mendidik dan mengajar anak-anak kita. Perubahannya dahsyat Bapak Ibu sekalian, dahsyat. Dan saya ketika menyaksikan, saya kebetulan pernah bertugas di wilayah ini, saya lalu khawatir. Betapa ini PR besar sekali. Bila umat, pondok-pondok kita, madrasah-madrasah kita semua tidak membekali dengan teknik terbaru. Dan teknik-teknik terbaru ini berkembang di berbagai tempat, berbagai negara. Yang kemudian kita bisa manfaatkan untuk kepentingan kita. Guru adalah kunci. Kepala sekolah adalah kunci Inggris. Ya, guru itu adalah kunci dan kepala sekolah kunci Inggrisnya yang bisa disesuaikan dengan ukuran manapun juga. Tapi itu paling penting. Bila yang memimpin di sebuah pondok itu baik, insyaallah pondoknya maju. Betul tidak sekalian? Bila yang memimpin di sebuah sekolah itu kepemimpinannya baik, insyaallah sekolahnya maju. Kunci di kepemimpinan. Yang kedua, gurunya. Jadi, yang tadi kami sampaikan, dalam ikhtiar kita menengok ke masa depan, maka hidayatullah sebagai sebuah organisasi yang memiliki pondasi yang sangat kuat, jaringan yang sangat luas, insyaallah menyiapkan generasi depan yang lebih baik. Para alim ulama, para kiai, para dai yang saya hormati, izinkan saya mencukupkan sampai di sini. Saya mau menerusin amin di masjid Bapak Ibu. Nanti kena semprit nanti. Tapi saya ingin sampaikan pada semua, insya Allah ikhtiar perubahan di Indonesia akan dimudahkan perjalanannya oleh Allah. Karena kita menginginkan Indonesia yang lebih adil. Indonesia yang tidak lagi timpang. Indonesia yang memberikan kesempatan yang setara. Jangan terus-menerus yang kecil terus makin kecil. Kita ingin yang kecil makin besar. Tanpa harus mengecilkan yang besar. Betul ya? Betul. Jadi itu ikhtiar kita sama-sama. Karena kata kunci yang harus terlaksana di Republik ini adalah menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat
hafal kita semua. Tapi sayang itu yang sering terlewatkan. Insya Allah perjuangan adalah untuk menghadirkan keadilan itu. Dan insya Allah bila dihadirkan keadilan, insya Allah kita merasakan kesetaraan. Dan saya rasa umat Islam salah satu yang paling berkepentingan untuk hadirnya keadilan di tanah ini. Dan kita ingin negara yang menghormati para alim ulama, bukan memusuhi ulamanya. Justru menghormati, mendengar, meminta nasihat. Karena inilah yang kita harapkan untuk membuat negeri ini menjadi negeri yang mendapatkan keberkahan dari Allah. Kami berharap insya Allah Silatnas ini akan berjalan dengan lancar sampai di akhirnya sukses, mendapatkan begitu banyak hikmah, dan pada silaturahim nasional ini nantinya muncul terobosan, muncul inovasi yang akan dirasakan manfaatnya oleh seluruh umat Islam di Indonesia. Titip salam untuk para pengurus di seluruh wilayah tempat antum semua bekerja. Sampaikan kepada semua bahwa ikhtiar perubahan insya Allah akan dimudahkan perjalanannya. Dan saya ingin mengajak kepada semuanya, tidak menjadi bagian yang menonton, tapi bagian yang menggerakkan perubahan. Doanya agar kami semua diberikan kekuatan, diberikan ketabahan, diberikan kemudahan di dalam menjalani ikhtiar ini. Saya ingin mengajak kepada semua sebelum kita mengakhiri untuk bersalawat bersama-sama. Kita salawat azgil sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azghili zalimin bi zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azghili zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pada hadirin semuanya yang saya hormati, insyaallah perjumpaan ini bukan menjadi perjumpaan yang terakhir. InsyaAllah ini menjadi perjumpaan yang nanti akan kita lakukan lagi di masa yang akan datang. InsyaAllah kita diberikan umur panjang untuk nanti bisa berjumpa di masa yang akan datang. Terima kasih, kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon untuk tidak ada yang berdiri dulu. Pak Pimpinan, mohon. Duduk. Masya Allah. Takbir, Allahu Akbar. Qul alhamdulillah. Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Ya, ya pas. Naik ke atas. Ustaz, bisa sebelah sana.
Ustaz di sebelah situ, Ustaz. Iya. Seluruh jamaah mohon tenang, tangannya boleh diangkat. Iya, Tapi tangan diangkat. tapi dikepalkan. Tangannya diangkat, dikepalkan. Mas Nanang, ya baik. Selanjutnya kenang-kenangan, jangan dulu. Kenang-kenangan Tunggu dari sebentar. pemuda Hidayatullah. Kenang-kenangan dari pemuda Hidayatullah kepada Bapak Anies Rashid Baswedan. Silakan Mas Imam. Ya. Kenang-kenangan dari pemuda Hidayatullah. Ya. Mohon jamaah tenang, mohon jamaah tenang. Mas Imam lah. Selanjutnya kita dokumentasikan. Selanjutnya kita dokumentasikan kenang-kenangan dari pemuda Hidayatullah buat Anies Rashid Baswedan. Ada dua, satu berupa botol minuman yang bisa dimanfaatkan setiap hari, dan satunya lagi berupa foto terbaik hasil karya santri Hidayatullah yang dilukis langsung oleh Mas Rokib. Ini adalah karya santri Hidayatullah buat Anies Rashid Baswedan yang insya Allah tidak terlupakan. Beliau adalah putra biologis Hidayatullah. Ayah dan ibunya adalah santri yang dinikahkan di Hidayatullah, dan ternyata beliau adalah ahli lukis, Mas Rogib bin Mujibur Rahman. Baik. Baik, seluruh jamaah mohon duduk, mohon duduk. Kita iringi keberangkatan Bapak Anies Baswedan dengan sholawat yang dipimpin oleh Mas Nanang. Mas Nanang, sholawat askil Mas Nanang. Kita iringi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghi li zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghi li zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Stop. wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghi li zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghi li zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim